Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, tugas besar mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang bersangkutan saya Raditya Fabio Riza dengan NIM 2210 Saya Faizal Sofwan, NIM 2210 Saya Bunga Olivia F dengan NIM 22109511002. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami pada tugas besar praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Baik, untuk proyek kami kali ini yaitu judulnya Sistem Monitoring dan Otomatisasi Sistem Penjemuran Ikan Asin. Nah, untuk alatnya itu dengan proyeknya bisa dilihat seperti ini. Di mana di sini ada yang digunakan yaitu ada sensor PIR yang digunakan untuk mendeteksi yaitu makhluk hidup. Jadi nanti jika di sini ada anak-anak atau hewan seperti kucing yang ingin mengganggu ikan asin, jadi nanti ini akan berkoordinasi outputnya itu buzzer. Jadi di sini nanti buzzer itu akan berbunyi gitu. Tapi jika nanti pemiliknya ingin mengambil ikan asin ini, di sini itu telah dihubungkan ke sensor PIR ini, yaitu di sini ada saklar. Ini saklarnya. Jadi untuk pemiliknya nanti bisa mematikan di sini. Nah, selanjutnya di sini itu ada DHT22. Nah, DHT22 di sini itu berfungsi itu untuk mengecek suhu sama kelembapan yang akan nanti ditampilkan di sini di LCD, yaitu sini. Jadi di sini itu untuk suhu ini thresholdnya itu 50 derajat. Itu nih untuk suhu di sini itu suhu yang ada pada tanah atau pada tempatnya ini, bukan pada suhu udara. Terus lanjut untuk di sini kelembapannya yaitu minimal 30% gitu thresholdnya. Terus selanjutnya di sini ini ada motor servo. Nah, motor servo ini adalah output dari yang input ini sensoren. Nah, di sini nih jika terjadi hujan, maka sensor ini akan mendeteksi adanya hujan. Lalu untuk keluarannya ini motor servo. Jadi motor servo ini akan menutup ikan asinnya sehingga ikan asinnya ini tidak mengalami hujan. Karena ikan asinnya jika mengalami hujan atau suhu sama kelembapan yang di batas threshold nanti akan menyebabkan kurangnya nilai dari pengeringan ikan asin ini. Terus selanjutnya ini komponennya itu di sini ada STM32, itu kami gunakan 2 itu sebagai transmitter dan receiver. Nah, di sini itu untuk STM32-nya ini kami menggunakan STM32 karena di sini ini kami membutuhkan untuk kecepatan dalam pemrosesan data dan atau pengiriman data gitu. Terus di dalam sini yang letaknya buzzer. Nah, di sini ini LCD itu sih tadi yang untuk memberitahukan kepada pemilik tentang suhu, kelembapan, sama berapa lux cahaya yang nanti dihasilkan oleh sensor LDR ini. Di sensor LDR ini akan menangkap nanti foton atau cahaya, lalu di sini akan menentukannya pada LCD itu sini. Jadi untuk threshold yang baik untuk sensor LDR itu yaitu di atas 3000 lux. Jadi ini adalah komponen yang digunakan pada proyek ini. Baiklah, setelah penjelasan dari komponen dan juga programnya tadi, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi dari alat yang telah dibikin. Nah, jadi di sini terdapat beberapa sensor REN, lalu ada sensor LDR, lalu ada sensor PIR, lalu juga ada sensor DHT22. Nah, untuk yang pertama kita simulasikan pada kinerja dari sensor REN ini yang beroutput pada servonya. Dan untuk men-triggernya itu kita memerlukan air untuk memancing dari kinerja dari sensor tersebut. Dapat dilihat ketika diberikan air, maka sensor REN mendeteksi adanya air atau air hujan. Maka dari atap akan menutup yang dipengaruhi oleh servo. Dan ketika kering dia akan kembali ke posisi semulanya atau terbuka. Lalu yang kedua itu dari sensor PIR, yaitu fungsinya sebagai pendeteksi dari adanya makhluk hidup. Dan untuk menghidupkannya di sini kami menggunakan switch sebagai alat apabila ketika pemilik ingin mengambil ikan asin, dia dapat menekan switch terlebih dahulu agar tidak terdeteksi oleh PIR adanya makhluk hidup. Dapat dilihat di sini
ketika Peer mendeteksi adanya makhluk hidup di sekitarnya, maka buzzer akan berbunyi sebagai outputnya. Dan ketika kita matikan, Peer akan berhenti bekerja. Lalu selanjutnya sensor LDR. Nah, dari LDR ini memiliki threshold sebesar 3000 lux, yang mana apabila nilai lux itu lebih dari 3000, maka penyemuran ikan asin akan dinilai baik dalam kualitasnya, dan akan dapat dilihat dari LCD I2C-nya sebagai output dari sensor LDR tersebut. Lalu selanjutnya dari sensor DHT22. Dari sensor DHT22 ini itu mendeteksi dari suhu dan juga kelembapan. Nah, output dari DHT22 ini juga dapat terlihat pada LCD nilai dari kelembapan dan suhunya. Yang mana untuk nilai threshold dari suhu itu sebesar 50 derajat, dan juga untuk threshold dari kelembapan itu sebesar 30%. Selanjutnya itu dari rangkaian ini kami menggunakan protokol komunikasi, yaitu UART dari transmitter ke receiver. Yang mana dari sini kita menggunakan UART itu terdapat pada DHT22 yang outputnya LCD I2C. Oke. Lalu dari receiver ke LCD itu menggunakan protokol I2C.
Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.